Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ikhtaral baqa'a li nafsihi wartadah wa hakama fihim bi'adlihi wa amdah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan khalisatan tunjina min ahwali yaumil qiyamah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi khassahu bisyafa'ah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan suatu keniscayaan diri bahwa ketika menginginkan agar derajat dan posisi kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala semakin meningkat dan semakin dekat, maka tiada jalan lain yang harus ditempuh oleh orang-orang tersebut adalah
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya sebatas kemampuan diri kita masing-masing. Karena memang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan ukuran yang baku, yang memang menjadi ukuran seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan bisa merasakan apa yang selama ini kita rasakan, kecuali kalau hal yang kita rasakan itu tiada. Apa yang selama ini kita nikmati tidak akan kita bisa menikmati dengan sempurna kalau memang kenikmatan itu tiada halang dari kita. Oleh karena itu, Hujjatul Islam Imamuna Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa rahimallahu ta'ala, beliau berkata, arba'un la ya'rifu qadraha illa arba'. Ada 4 hal pokok yang memang nilainya tidak bisa diketahui oleh orang. Tidak ada yang bisa mengerti dan mengetahui tentang betapa berharganya hidup di dunia ini kecuali orang-orang yang telah meninggal dunia. Dalam artian, ketika kita masih diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala hidup dan kehidupan, maka kita tidak bisa merasakan apa nilai dan berharganya hidup itu. Nilai dan harga hidup ini akan hilang dan akan kita ketahui betapa hidup adalah merupakan hal yang penting kalau kita sudah meninggal dunia diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Yang artinya kurang lebih sedemikian, sehingga apabila mereka kedatangan yang namanya kematian, mereka akan bilang, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke bumi lagi untuk hidup, agar aku bisa melaksanakan amal-amal soleh yang telah aku tinggalkan ketika di dunia. Sekali-kali tidak. Itu adalah merupakan kalimat-kalimat yang pasti mereka akan ucapkan. Sementara di balik mereka, antara dunia dan kematian ada yang namanya penghalang sampai ila yaumul qiyamah. Hadirin rahimakumullah, ayat ini menunjukkan bahwa ketika seseorang telah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seberat apapun kehidupan di dunia, senista apapun kehidupan waktu ia di dunia, maka ia ingin kembali dalam kehidupan di dunia, agar apa yang selama ini mereka tinggalkan akan mereka ulang kembali dan kerjakan lagi. Itu menunjukkan bahwa ternyata nilai hidup itu baru diketahui kalau kita sudah meninggal dunia. Hadirin rahimakumullah, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang sedemikian ini? Agar menjadi perhatian kepada kita semua bahwa ketika kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, digunakan sebaik mungkin, digunakan untuk sedekat mungkin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada pengurangan dalam hidup. Hidup tidak 2 kali, hanya 1 kali. Yang kedua adalah kehidupan ketika di akhirat secara abadi. Allah Subhanahu wa ta'ala memang kenapa sampai menyamarkan hal yang demikian ini, agar kita menjadi orang-orang yang betul patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata hidup kita ini tidak hanya berfoya-foya, tidak hanya makan dan minum belaka. Yang nomor 2 yang disampaikan oleh Imam Ghazali, la ya'rifu qadra sihhati illa saqam. Tidak ada yang bisa mengetahui nilai sehat seseorang kecuali kalau orang itu sudah merasakan sakit. Mungkin ketika waktu kita sehat, kita bisa berolahraga,
bisa beraktivitas sebagaimana yang kita ketahui dan yang kita kerjakan. Akan tetapi hal yang sedemikian ini akan menjadi hilang ketika kita sakit, sehingga kita bisa merasakan bahwa ternyata sehat adalah merupakan hal yang paling pokok. Sehingga ada sebagian ulama mengatakan bahwa aku cari-cari di mana kenikmatan Allah yang paling sempurna di dunia ini selain iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku temukan ternyata ketika kita dalam keadaan sehat. Apapun posisi dan kondisi kita, ketika kita sehat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan segalanya. Yang nomor 3, la ya'rifu qadra syababi illa ahlul harami. Tidak ada yang bisa mengetahui betapa nilai-nilai ketika waktu kita masih muda, ketika kita masih diberikan umur remaja oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa merasakan bahwa hidup muda adalah hura-hura, hidup muda adalah merupakan berfoya-foya. Kita baru tahu kalau kita sudah tua. Sewaktu kita muda, berjalan, berlari seberat apapun, sejauh manapun, kita tidak akan merasakan lelah. Akan tetapi ketika kita sudah tua akan merasakan ternyata itu merupakan hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang kita tidak bisa mengetahuinya kecuali kalau kita sudah tua. Mungkin pada waktu kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya hal yang kita lakukan selama ini. Akan tetapi kenikmatan itu akan menjadi sirna kalau kita sudah mengalami usia-usia renta. Yang keempat, ayat yang terakhir, la ya'rifu qadral ghina illal faqri. Tidak ada yang bisa merasakan bagaimana nilai kekayaan seseorang kecuali orang itu sudah mengalami atau sedang mengalami yang namanya kefakiran dan kemiskinan. Hadirin rahimakumullah. Ketika kita diberikan Allah Subhanahu wa taala sedikit kekayaan, mungkin kita bisa gunakan tasarruf sebagaimana yang kita inginkan, sebagaimana yang kita lakukan bersama. Akan tetapi nilai kekayaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita tidak bisa merasakan sejauh manakah kenikmatan kekayaan itu, kecuali kalau kita sudah merasakan yang namanya kemiskinan atau sekarang jatuh menjadi miskin. Orang-orang yang mulai dari sejak kecil, remaja, dewasa, kemudian tua, ia dalam keadaan enak-enak dan kehidupannya, maka sewaktu-waktu ketika Allah Subhanahu wa taala hancurkan usahanya, ketika Allah Subhanahu wa taala cabut kekayaannya, maka akan baru bisa merasakan ternyata kekayaan yang Allah Subhanahu wa taala itu bernilai. Karena apa? Karena saya dalam keadaan fakir dan miskin. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, dalam khutbah yang singkat ini intinya adalah bahwa ketika kita diberi Allah Subhanahu wa taala kekayaan, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, masih diberikan sisa-sisa hidup, mari kita gunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enyahkan kenikmatan-kenikmatan dunia yang hanya fana ini. Mungkin kenikmatan apa yang kita rasakan, tentunya kita akan pun meninggalkannya. Hadirin rahimakumullah. Memang apa yang dikatakan oleh Imam Hasan Bisri, istawan nasu fil afiyah fa idza nazalal bala'u tabayanu. Manusia itu sama ketika diuji dengan yang enak, akan tetapi baru kelihatan di antara mereka kalau Allah Subhanahu wa taala turunkan bala dan ujian. Mungkin ketika waktu ia sehat, ia dalam keadaan bisa ataupun bersyukur, akan tetapi ketika ia dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala akan tahu kualitas di manakah orang tersebut. Ketika dirinya sakit, diberikan ujian Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi mungkin mulutnya berkata bersabar, akan tetapi hatinya protes dan berontak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fasbir sabran jamila, hendaklah kamu bersabar dengan kesabaran yang baik. Apa kesadaran yang indah dan baik? Yakni ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita merasakan apa yang kita ucapkan. Apa yang kita ucapkan senada dengan apa yang dalam hati kita.
dan pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala ingin menguji seberapa tinggi dan nilai derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar sisa-sisa hidup kita diberikan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Barakallahu li wal Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainun binadari wa andurun bi khabar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa hafidhu 'ala ta'ati wa hudul jumu'ati wal jama'ah wa 'alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warḍ 'anil khulafa'ir rasyidin alladziina qadaw bil haqqi wa kanu biya'dilun Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'ali sittatil mutammimin lil 'asharatil kiram wa ansari ashabi nabiyika ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan la yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibal 'adiyat. Allahumma la taj'al li ahadin minhum fi nuqina dhulama wa najjina bi hubbi min ahwali yaumil qiyamah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa halikil kafarata wal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma aminna fi durina wa aslih walata umurina waj'alil lahumma wilayatana fi man khafaka wattaqak. Allahumma adfa'anna al-ghala wal waba wal rithma waz zina waz zalazil wal mihan وسوء الفتن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه واذكروا الله كثيرا.